Kali ini saya ditemani oleh Ketua Dewan Pelatihan Tahta Mataram Indonesia, Ki Aryo Wisangeni. Selamat malam. Ampun ngoten Mas. Saya gak enak karo jenengan iki, mesti grogi. Oh, lah grogi. Pripun wonten dawuh? Ini enggak ada dawuh, ini kita ngobrol. Oh, iya. Yang mendahului kita adalah YouTube. Oh iya. Malam hari ini Wah, kita jenengan YouTube. baru ya menikmati masa-masa program baru. Nah, apapun itu, tetapi kan kita ini ada bahasanya, ada bulan bersama Ki Aryo. Malam hari ini kita mau ngobrol apa enaknya? Monggo monggo jenengan, nanti saya mengikuti aja sesuai dengan kemampuan saya. Nah ini saya sedang tidak ada ide, barangkali mungkin dari teman-teman ada ide atau jenengan terbesit berapa kilas bahasan yang harus disikapi atau yang perlu kita obrolkan Mas Marin. Iya. Mungkin terkait dengan kelembagaan, kalau memang domain saya kan di kepelatihan nggih, Mas. Ya, jangan yang kelembagaan, nanti adik-adik bosan ini bahasnya tidak usah kelembagaan. Iya. Nah, kemarin itu di kepelatihan memang banyak yang menanyakan terkait dengan ini yang lagi booming-boomingnya ini COVID-19. Oh, COVID-19 Corona. Jadi, kebetulan sore tadi atau agak malam ya ada himbauan khususnya di wilayah Surakarta sendiri Ya, karena memang ada kasus blacklist itu. sudah dinyatakan KLB. KLB itu kejadian luar biasa. Tentunya beberapa himbauan dari wali kota, ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa di browsing atau bahkan mungkin bisa tersiar kabar di seluruh masyarakat di Indonesia. Virus corona ini kan pandemik ya. Pandemik itu penyakit endemik, penyakit yang mewabah. Sebuah fenomena alam yang barangkali dulu pernah terjadi tapi kan tidak ekstrim ini. SARS, flu burung. Kita juga tidak boleh terlalu takut menghadapi pandemik ini, tidak boleh terlalu panik menghadapi pandemik ini. Justru malah kepanikan itu yang membuat nanti kita menjadi penyakit baru. Kepanikan itu yang akan membuat sistem imun kita menurun. Ya, karena memang katanya itu corona itu kan yang diserang sistem imun. Iya betul. Yang kena sistem imun turun, terus nanti berdampak pada paru-paru. Paru-paru ya. Iya. Yang memang sulit nafas dan segala macam. Nafas. Jadi karena kita bergerak dalam bidang organisasi atau pelatihan pernapasan, maka justru malah kepelatihan pernapasan itu ya saya kira mungkin untuk menambah kekebalan. Bagian dari backup kita sih. Backup kita, jadi malah justru latihan itu yang nantinya bukan menyembuhkan, melainkan nanti membuat sistem imun kita itu kuat sehingga tidak berimpak kemana-mana. Tetapi khusus yang daerah-daerah tertentu kan memang untuk kelompok organisasi kegiatan yang bersifat bertemu dengan orang itu ada aturan-aturan khusus dari pemerintah. Jadi terkait masalah itu kan yang sudah membuat program ini blacklist semuanya dari KLB itu kan kebetulan Surakarta nih Mas. Surakarta itu kan jaraknya hanya 8 kilo dari sini kan, kita di Karanganyar, sedangkan Karanganyar itu pusatnya daripada TM secara keseluruhan, pusat organisasinya, pusat struktural dan segala macam. Ya itu minimalnya kita juga harus care terkait dengan program pemerintah yang kita jalankan. Berarti kalau kita care, berarti kalau yang daerah-daerah yang barangkali belum, jadi gini, saya justru kita ngikut aja aturan pemerintah, karena kan yang lebih ahli itu kan sudah ditangani oleh pemerintah. Ya, betul. Termasuk dalam penyakit ini yang lebih ahli tentunya kan peneliti dokter, sudah berbagai profesor meneliti. Kalau kita ini kan tidak ada bidang, bukan domainnya. Domain kita adalah domain spiritual. Oleh karena itu menyikapi ini harus dengan fenomena spiritual. Kalau pengen latihan
pernafasan itu justru bagus, membuat sistem imun kuat. Tetapi bagi daerah-daerah yang barangkali itu tidak diizinkan terjadi pengumpulan massa seperti Solo, maka ada baiknya latihan itu dilaksanakan di rumah, tidak usah memaksakan diri. Karena apa? Kita sebagai lembaga pendidikan yang resmi, kita mengikuti aturan-aturan pemerintah. Ya, betul. Tapi kalau untuk daerah-daerah lain, saya rasa kalau pemerintahnya belum ada himbauan-himbauan atau aturan-aturan khusus, ya sah-sah saja latihan bersama. Cuma jaga dalam latihan itu kan tetap kita menjaga hal-hal yang mungkin membuat dampak daripada penyebaran itu. Iya. Jadi bukan berarti kalau wilayah jauh dari yang sekarang ini booming seperti Solo, Jakarta, bukan berarti terus lengah, tidak waspada dan segalanya, itu keliru. Dalam artian kita semuanya memang wajib waspada terkait masalah ini. Bukan berarti ketika berlatih di Tata Mataram itu menjadi kebal terkait dengan virus ini. Ya. Bukan berarti. Tapi kan kita bisa menjaga minimalnya imun kita bagus. Di situ nanti meskipun semisal ini metame cabang bayi ya Mas, itu bahasa Indonesia apa ya lupa. Semisal kita kena itu tidak berdampak kemana-mana. Jadi lebih kepada membackup menjadi imun ketika kita sering mengolah pernafasan dengan baik. Oke. Seperti itu. Kalau kita mau menyikapi masalah penyembuhannya, masalah penyebarannya, berapa ya Mas? Artinya kan itu sudah domain daripada ahli, termasuk dalam kebijakan berkomunitas dan sebagainya. Kalau saya lebih cenderung suka menyikapi ini lebih kepada fenomena spiritual. Iya, betul. Jadi artinya fenomena ini apapun yang terjadi maka akan terjadi. Karena memang sudah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Tetapi yang namanya manusia itu kan tentunya harus berusaha. Wujud usahanya bagaimana? Dari mulai kebersihan, mulai dari latihan olahraga, menjaga sistem imun, pola makan, kemudian aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Yang paling penting kita siap dan selalu mencari informasi terkait masalah ini. Ya. Jadi, yang tidak kalah penting ini Mas, mungkin mungkin juga kita himbau kepada adik-adik kita, khususnya pelatih yang di lapangan setiap harinya, mungkin tidak jangan sampai lupa terkait masalah ini. Ketika mengumpulkan di tempat latihan dan segala macam, disediakanlah paling tidak tempat untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan. Jadi itu juga penting. Hand sanitizer itu tidak membunuh kuman, tetapi melemahkan, lebih kurang kuat. Yang paling bagus adalah air. Itu katanya para medis yang mengatakan. Iya, dari WHO memang sudah menunjukkan. Berarti kita ngikuti itu air yang lebih ahli. Sabun, ada antiseptiknya lebih bagus. Itu yang lebih ahli. Dari segala peristiwa itu kita ambil yang positif. Jadi jangan kemudian terus kita terbawa berita-berita yang kurang baik kemudian menyebarkan dulu, jangan. Terus terjadi kepanikan dan segala macam, itu malah membuat kita lengah. Justru yang membuat sistem imun itu melemah adalah tingkat stres. Stres itu terjadi karena apa? Karena kita panik. Maka sering-seringlah bermeditasi, berolahraga, menjaga pernapasan, dan juga menjaga kebersihan. Itu pesan-pesan dari kami. Sekali lagi jangan lupa, itu penting sekali tempat latihan disediakan untuk cuci tangan dan segala macam. Jadi selain itu juga mungkin hubungan fisik dalam artian kontak fisik ya, bersentuhan tangan dan segala macam itu dihindari dulu karena bagian daripada manusia memang itu dari kewaspadaan kita. Nah, kalau khusus daerah-daerah yang sudah terpapar atau daerah-daerah yang sudah diberikan himbauan dari pihak pemerintah, kita manut pemerintah. Betul. Kalau pengen latihan
misalkan itu dilarang oleh pemerintah, itu latihannya di rumah saja. Tetap harus latihan. Karena apa? Itu akan menjaga Di rumah bisa berlatih, bisa latihan. mengulang materi kepelatihan otak geraknya, meditasi Bisa. bisa. Nah, tetapi kalau tidak dilarang oleh pemerintah, tetap latihanlah di lapangan seperti biasa dan seperti pesan Karyo dengan sediakan tempat cuci tangan, selalu jaga kebersihan. Mungkin gitu. Hindari hubungan kontak, sentuhan dan segala macam itu. Jadi ini sikap bahasan tentang COVID-19 yang barangkali juga tidak hanya untuk Tahta Mataram, melainkan siapa saja yang menonton video ini, maka karena kita itu tidak tahu tentang bidang itu, maka kita pasrahkan yang lebih tahu, yang lebih ahli. Siapa dia? Satu, pemerintah. Nomor dua adalah para medis, para ahli. Kalau pesan-pesan daripada ahli seperti itu ya kita itu ikuti. Jangan terus berbondong-bondong menyerbu apotek, memburu segala hal tentang kebutuhan dan sebagainya. Justru malah itu membuat kepanikan. Jadi yang membuat badan sehat, tubuh sehat itu dimulai dari sebuah rohani yang sehat. Ya betul. Sama ini mungkin terkait dengan kepelatihan itu sebisa mungkin kan gini. Dalam seminggu mungkin rata-rata yang reguler itu kan 2 kali kan, 2 kali kepelatihan. Bagusnya memang sering dilakukan kepelatihan sendiri di rumah malam. Setiap hari sebelum tidur dan sesudah bangun tidur dilakukan minimalnya meditasi. Pengulangan materi di situ supaya imun tubuh kita semakin kuat terkait dengan virus ini. Jadi pandemi ini kan belum selesai, artinya kita juga bersama-sama masih berperan. Jadi tetapi terlepas daripada itu, ini suatu fenomena yang ternyata lintas agama, lintas jabatan, lintas politik, ini menyatukan kita bersama. Iya betul. Ini kalau dilihat dari keburukannya atau bencananya memang bencana. Iya. Tapi di sisi lain ada hikmahnya. Kita semakin lebih care satu dengan yang lain ya. Kita harus satu bahu membahu mendukung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, inilah wujud dukungan kita dari Tahta Mataram untuk tidak hanya anggota Tahta Mataram, melainkan di seluruh umat yang terjangkit pandemi ini. Jadi ketika kita perhatikan diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, itu bagian daripada kita menjaga saudara juga. Karena ketika nanti batuk itu jangan sampai diumbar, ketika memang sakit harus memakai masker, itu kan menjaga yang lain juga. Karena ini belum selesai, maka bukan tidak mungkin kalau nanti dari secara resmi Tahta Mataram juga nanti akan membuat sebuah sikap. Tapi ini baru obrolan saya dengan Ki Aryo. Nanti kalau ada yang lain nanti ada surat resmi dari perlu ada rapat dulu. Seperti itu. Terus nanti pemberitaannya melalui surat jadi ini hanya bahasan dulu tentang obrolan sekilas tentang penyakit yang mewabah di seluruh dunia kalau tidak di Indonesia. Ya hanya bisa berdoa dan berharap semoga terkhusus semua saudara kita TM itu semuanya sehat, terhindar dari segala mara bahaya. Terus untuk segala penyakit yang ada semuanya dihindarkan. Terus untuk semuanya yang mungkin melihat video ini semuanya terhindar dari segala wabah. Secara tulus kami berdua turut juga berdoa dan bersimpati kepada seluruh masyarakat, seluruh anggota Tahta Mataram yang barangkali juga sudah terkait dengan masalah ini. Semoga kita semua mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, keluarga kita selamat, dan semua masyarakat segera bangkit dari penyakit yang mewabah ini. Amin. Begitu mungkin obrolan sekilas ini. Sampai nanti kita lihat situasional. Tapi ini obrolannya kayak tegang gitu loh. Orang itu gitu. Karena memang saya tidak pernah di depan kamera. Oh gitu ya. Sama ini sing paling itu sing ngebahas saya grogi, yang kedua ini sama jenengan. Nah itu saya